Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas kita ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dalam rangka diseminasi kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 pada modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi perkenalkan, di sini saya Arif Maulana dan calon guru penggerak satunya yaitu Bu Evi Yuniswil. Kami alhamdulillah diberikan kesempatan kepada guru penggerak bahwa kami diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pelatihan program guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan nantinya mendapatkan berkah untuk kami semua tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita saling mengaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas limpahannya, sehingga semoga apa yang dicita-citakan beliau, yaitu membawa kita dari zaman gelap menuju jalan terang, nantinya akan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, di sini kegiatan kita yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Di dalam modul 1.4 terkait dengan budaya positif itu ada 6 item, 8 dulu ya. Ya, ada 8 item. Karena berhubung kami alhamdulillah berdua, rencananya akan kami bagi 4 item, jadi nanti Bu Evi 4 item, saya 4 item. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bukan bermaksud kami menggurui, tapi kita berpraktik baik, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini nantinya dapat diteruskan oleh Bapak Ibu guru lainnya nanti di kemudian hari. Amin. Semoga untuk calon angkatan penggerak yang berikutnya akan lebih baik dari kami. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Evi Yuniswil untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya persilakan. Terima kasih. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita berikan kesempatan kepada Bapak Arif. Dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Evi. Melanjutkan apa yang disampaikan Ibu Evi, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi itu adalah pemberian gagasan, penyebaran gagasan atau sebuah ide. Di sini saya perkenalkan, nama saya Arif Maulana. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Di sini seperti biasa, moto guru penggerak itu adalah bergerak, tergerak, menggerakkan. Di sini ada 3 orang hebat. Yang satu di tengah ini setengah hebat. Ada Bu Arsi Delvia Fitri, itu adalah fasilitator saya. Yang tengah saya sendiri Arif Maulana, dan yang di sebelah kanan Arun Wijayanto, itu merupakan pengajar praktik. Beliau berdua lah yang membimbing saya dari awal modul 1 hingga nanti insya Allah mudah-mudahan sampai akhir modul dan lulus mendapatkan predikat yang sangat memuaskan. Amin. Lanjut Bu. Baik, kesepakatan kelas seperti biasa. Di sini berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai pendapat, karena setiap orang pasti memiliki pendapat masing-masing. Yang ketiga, beretika ketika berbicara atau menyampaikan pendapat. Yang kedua, makan dan minum
berhubung tidak ada makan ya, dinikmati minumnya. Terus menjaga kebersihan, mengikuti sesi sampai selesai dengan penuh semangat dan gembira. Jangan lupa kita harus tetap gembira. Next book. Di sini ada sebuah kalimat introspeksi diri. Silahkan kita bareng-bareng, bukan bermaksud menggurui, tapi kita bareng-bareng. Yang pertama, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Gimana Bapak Ibu? Pernah? Sekali, dua kali, sering? Oke, sering. Ya, jadi sering kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin mendapatkan senyuman atau pujian. Yang kedua, pernahkah Anda melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan sebuah hadiah? Hadiahnya, ini ibu-ibu nih biasanya ini. Pernah Bu ya? Ini sesuatu ini segala hal, segala macam pokoknya. Enggak hanya tentang sesuatu. Pernah dong? Pernah. Ini sebagai contoh kecilnya ini kalau dalam mengajar ini kita menyampaikan pembelajaran itu karena ingin kita dapat hadiah. Hadiahnya itu setiap bulan kita dapat gaji. Jujur banget kan? Yang kedua, yang ketiga, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang? Ini selalu, sering dan selalu. Oke. Dan yang terakhir, apalagi kira-kira alasan yang melakukan sesuatu. Jadi selain dari tiga tadi, kira-kira apa aja? Bapak Ibu. Karena ingin mendapatkan pengakuan bahwa ini loh saya, gitu lah ya. Oke. Terus ingin dipuji, mendapatkan pujian, ya bisa juga sih. Ya ingin dapat dipuji. Terus next book. Nah, dari kesekian itu semua merupakan salah satu dari motivasi. Di sini motivasi itu sendiri menurut Dian Dosen, seorang penulis buku yang berjudul Restructuring School Discipline. Saya agak belepotan kalau ngomong bahasa Inggris. Itu mengemukakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering terjadi terutama di siswa kita, bahwa siswa kita itu melakukan sesuatu hanya ingin menghindari dari yang namanya hukuman. Terkadang kita pun sendiri kalau kita boleh merefleksi juga sering melakukan ini agar kita tidak mendapatkan hukuman. Benar nggak Bapak Ibu? Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita tiap hari berangkat pagi, pulang siang, kadang sampai sore. Ini contohnya sampai jam 2 lebih belum pulang. Itu salah satunya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau sebuah penghargaan. Itu pasti. Yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu tumbuhnya dari dalam diri, Bapak Ibu. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ini loh saya itu orangnya pengennya seperti ini. Dari ketiga motivasi tersebut, kira-kira menurut Bapak Ibu motivasi yang paling baik itu yang mana Bapak Ibu? Yang karena ingin dapat hukuman, atau karena ingin dapat imbalan, atau karena memang dasar dari dalam diri? Ya betul, berasal dari dalam diri. Nah di sini motivasi perilaku yang ketiga ini merupakan tindakan yang paling baik karena dia berasal dari dalam diri. Kalau yang
pertama dan kedua tadi itu dari luar, dia ingin mendapatkan sesuatu, nggak mau dihukum, itu dia termasuk dalam ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar diri. Lanjut Bu. Di sini apa sih tujuan dari disiplin itu? Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin positif itu tadi fungsinya adalah untuk mewujudkan motivasi yang ketiga tadi Bapak Ibu, yaitu menjadikan murid-murid itu orang yang mereka inginkan. Jadi tanpa paksaan, tanpa hukuman, atau tanpa sebuah embel-embel penghargaan. Next. Nih, ini sesuai dengan nawacita dari Ki Hajar Dewantara, yang berarti merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi dia juga cakap membuat perintah itu sendiri. Jadi dia berjalan menurut alurnya sendiri sesuai dengan pemikirannya sendiri. Next Bu. Ini terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tadi yang dipertanyakan oleh Bu Yesi. Saya jelaskan sedikit nanti ini. Jadi untuk menjalankan sebuah peraturan itu pasti ada sebuah pelanggaran. Nggak mungkin nggak ada pelanggaran, ya kan? Nah di sini kita perlu meninjau ulang tindakan-tindakan apa saja yang kita lakukan agar pelanggaran tersebut dapat berubah. Di sini ada 3 pokok penting, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada sebuah pertanyaan formatif. Jawabannya cuma setuju tidak setuju, tapi saya minta alasannya Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Gimana Bu? Alasannya Bu? Alasannya kalau tidak ada hukuman, nanti dengan berjalannya waktu peraturan itu yang seolah-olah tidak ada peraturan, tidak dibuat. Itu aja. Terima kasih. Baik, jadi sebuah hukuman itu untuk dari disiplin, untuk mendisiplinkan. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Itu seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju ya kalau menurut saya. Jadi dengan memberikan hukuman yang bersifat positif, artinya kita mengajarkan anak supaya apa yang dilakukan, kesalahan yang mereka lakukan itu ada konsekuensinya, ada sanksinya. Dan dengan kita memberikan hukuman yang positif, mereka juga akan terbiasa pada hal-hal yang positif. Contohnya membersihkan halaman. Nah, secara nggak langsung mengajarkan mereka bahwa mencintai kebersihan dengan cara memberikan hukuman yang positif tersebut. Yang kedua, membaca. Itu juga bagus untuk literasi anak-anak. Dengan membaca, artinya dengan mereka tidak biasa membaca, mereka mendapat hukuman membaca, secara nggak langsung mengasah literasi mereka agar terbiasa membaca. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sekarang yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju karena memang bisa meningkatkan motivasi belajar. Misalnya kita di kelas belajar, ketika guru memberi apresiasi
walaupun dengan kata-kata itu bentuk dari reward penghargaan terhadap anak itu, berarti dia diakui, oh dia melaksanakan dengan bagus, dia ada motivasi orang seakan melakukan tugas lebih baik lagi seperti itu. Baik, yang terakhir, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Jadi membuat anak itu merasa bersalah itu memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak setuju? Hah? Gimana Bu Yuni? Kalau tadi diminta untuk memunculkan motivasi dari diri sendiri, mungkin kita perlu menumbuhkan bukan rasa bersalah ya Pak, tapi menyadari bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Nah itu untuk menumbuhkan rasa untuk memperbaiki diri, bukan memberikan bukan rasa bersalahnya, tapi untuk kalau kamu tahu itu salah, berarti nanti harus diperbaiki seperti itu. Baik, saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan jawaban dari ibu-ibu semua. Sekarang kita cari bareng-bareng karena fungsinya kita adalah untuk belajar bareng. Next Bu. Di sini ada kalimat hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman ini diberikan bisa berupa fisik, psikis, murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi itu hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya sepihak, Bapak Ibu. Misalkan ada anak bolos, tahu-tahu kita hukum suruh push up 100 kali, itu tidak ada dalam kesepakatan tadi. Terus ada lagi anak misalkan lompat pagar. Ini sering terjadi ketika anak lompat pagar, misalkan kita hukum dia untuk membersihkan toilet misalkan. Itu sebuah hukuman bukan, Bapak Ibu? Hukuman karena dari awal tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan bahwasanya yang dia lakukan itu terus endingnya atau punishmentnya adalah membersihkan toilet, itu tidak ada kesepakatan. Makanya itu dikatakan sebuah hukuman. Dan yang namanya hukuman dia tidak nyambung. Saya berikan contoh seperti ini. Ketika terlambat, anak disuruh lari, nggak nyambung antara terlambat dalam masuk kelas dengan lari, nggak nyambung. Tetapi ketika misalkan guru olahraga, ketika dia masuk dalam pelajaran olahraga disuruh lari muter lapangan 2 kali, itu masih nyambung. Karena apa? Dia pemanasan. Itu bedanya hukuman. Terus next yang kedua, Bu, dihukum oleh penghargaan. Ini tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Penghargaan yang sering kita berikan kepada anak itu ternyata secara tidak langsung menghukum anak. Apa aja nih? Di sini kalimatnya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah agar mereka berperilaku bertanggung jawab kepada seorang murid, mereka atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Jadi dia tidak dari dirinya. Karena diiming-imingi, benar kalimat BSD. Karena ada iming-iming tadi. Jadi kalau nggak ada iming-iming, ya dia nggak akan jalan. Dia nggak akan jalan, Bapak Ibu. Dia akan berhenti di situ. Betul. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu secara tidak langsung mematikan minat, secara tidak langsung dalam jangka panjang terutama. Next, Ibu. Konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati.
Nah, di sini ada kesepakatan sebelumnya Bapak Ibu. Sebagai contoh, misalkan seperti ini, keyakinan kelas. Ketika siswa terlambat, maka siswa harus belajar lebih giat. Ada kesepakatannya di situ. Tetapi konsekuensi di sini membuat tidak nyaman untuk jangka yang pendek. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi seolah-olah guru itu monitor. Sebagai contoh, anak-anak kita sudah sepakat bahwasanya kita tidak boleh terlambat masuk kelas. Tetapi ada anak terlambat. Kan kita sudah sepakat seolah-olah kita terus memonitor siswa untuk masuk tepat waktu. Next, Ibu. Nah, ini yang terakhir, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Itu menurut dosen yang tadi. Terus yang bawah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini dia masuk ke dalam hatinya, ke hati murid. Dia menyadari kesalahannya memang benar-benar dari dirinya. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak menghukum, tidak memberi penghargaan atau tidak memberikan konsekuensi, tetapi kita mengarahkan anak untuk merasa sadar bahwa oh, apa yang dia lakukan itu salah. Dan setelah apa yang dilakukan salah dalam dirinya, bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Itulah restitusi. Ini nih, di sini ada ciri-ciri restitusi, ada 10 item. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Kita sering menghukum tanpa kita sadari bahwa ternyata mereka melakukan sesuatu hal itu pasti ada penyebab. Tidak mungkin tidak ada penyebab. Sebagai contoh, mohon maaf, kemarin di tahun kemarin kalau nggak salah ada siswa kita, dia buktinya ketika di kelas 7 baik Bapak Ibu, tapi ternyata di kelas 8 berontak. Dia jarang masuk, di kelas tidur, nggak pernah mengerjakan tugas. Dan ternyata setelah ditelusuri terjadi perselisihan dalam keluarga. Di sini ada alasan. Jadi fungsinya restitusi itu adalah menebus kesalahan, namun bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita gali apa kesalahannya dan bagaimana cara kita memperbaiki kesalahannya itu, bukan menghukum. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Pasti ketika hubungannya lebih baik, insya Allah kesalahan itu akan diminimalisir. Next, Ibu. Di sini posisi kontrol seorang guru. Di dalam posisi kontrol seorang guru ini ada 5. Yang pertama sebagai guru itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Next, Bu. Ini sebagai penghukum, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, dia ada suaranya tinggi. Yang kedua, mungkin murid marah atau dendam atau bersifat agresif. Ketika kita tiba-tiba menghukum tanpa suatu sebab, tanpa mempertanyakan alasannya, pasti dia marah juga. Yang ketiga, dia akan menyalahkan orang lain. Dia nggak mungkin menganggap dirinya itu salah. Pasti dia akan menyalahkan orang lain. Sebagai contoh, kamu ini nggak pernah masuk ke sekolah, kamu ini nggak pernah masuk di dalam pelajaran. Seolah-olah selalu menyalahkan orang lain. Next, Bu.
Yang kedua, merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Ini yang tadi disampaikan oleh Bu Yuni terkait dengan merasa bersalah itu apakah menyadarkan siswa? Di sini. Pada kondisi murid ini, murid akan merasa penilaian dirinya yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi seolah-olah dia merasa, saya ini salah, saya sudah tidak berharga lagi di dunia ini ya. Dan selanjutnya, next Bu, sebagai teman, dia seorang merasa akrab dengan murid. Yang kedua, dia merasa murid merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Murid hanya mendengarkan dengan guru tersebut dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau nggak dengan guru tersebut, saya nggak mau Bu, saya nggak mau Pak. Hal negatifnya apa? Hal negatifnya nih, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nilai positifnya ada, tetapi nilai negatifnya juga ada. Ketika kita tidak bisa memberikan apa yang dia mau, dia akan pasti berpikir, saya pikir ibu adalah teman saya, ternyata bukan. Next. Yang berikutnya sebagai pemantau, dia namanya memantau, dia hanya dari melihat, menganalisis dan memberikan konsekuensi. Di sini dia hanya nada suaranya datar, berbicara sesuai fakta dan dia sangat mengandalkan perhitungan. Jadi dia lihat data terus. Di sini posisi memantau itu sendiri hanya berdasarkan dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Jadi merupakan sebuah tanggung jawab. Next. Ini yang paling baik Bapak Ibu sebagai seorang manajer. Yang namanya manajer, dia pasti suaranya halus. Kalau dia suaranya kasar, semaunya sendiri, itu bukan sosok manajer. Terus guru membantu murid untuk bertanggung jawab. Jadi dia tidak serta-merta menghukum, tapi dia membantu murid untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap hasil kesalahannya sendiri. Yang ketiga, mencari solusi atas masalah yang ada. Jadi terus menguatkan watak atau karakter. Jadi setelah dia merasakan rasa bersalah murid itu sendiri, dia membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya, dia mencari solusinya dan menguatkan. Inilah sosok seorang guru yang baik. Jadi sosok seorang guru menjadi guru manajer. Next Bu. Sebagai renungan, kita renungi bareng-bareng. Sebagai seorang guru, mari kita bersama-sama kita renungi diri kita. Dari kelima posisi kontrol tersebut, kita masuk dalam kategori yang mana? Yang penghukumkah? Yang sebagai merasa bersalah, memberi merasa bersalah, teman, pengontrol, atau sebagai manajer? Kita lebih sering yang mana? Ayo. Lebih berperan, kita pasti pernah semua, tapi lebih yang mana? Lebih ke yang penghukum. Saya mengakui, saya sendiri pun lebih ke yang penghukum. Nah, disinilah maka kita belajar bersama-sama untuk gimana caranya supaya ke depan kita tidak menjadi seorang penghukum, tetapi kita menjadi seorang manajer yang baik. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, setelah kegiatan ini selesai, kita akan menjadi seorang manajer yang baik. Next. Nah, keyakinan kelas. Banyak materinya Bapak Ibu.
peraturan? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Ada yang bisa menanggapi Bapak Ibu? Kenapa kok nggak peraturan saja? Karena kalau nggak salah zaman KTSP bukan keyakinan, tapi peraturan kelas. Kenapa? Ada yang bisa memberikan? Menurut saya harusnya peraturan itu biasanya salah satu pihak. Cuman kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan. Kalau peraturan dari salah satu pihak, kalau keyakinan dia kesepakatan. Ada yang lain dari begini? Kalau peraturan seperti dikatakan Bu Fitri, jadi kalau peraturan itu dari bahannya lebih menekan ya Pak ya. Peraturan itu kayak harus satu pihak gitu. Kalau yang keyakinan itu semua meyakini atau semua sepakat untuk dijalankan bersama. Tapi kalau keyakinan itu lebih ke bahasanya kayak kamu harus ikuti ini, tapi belum tentu semua itu sepakat sama apa yang dilaksanakan bersama. Terima kasih. Ada yang mau memberikan tanggapan lain? Miss Eva, kenapa kok peraturan? Kenapa kok keyakinan? Kenapa nggak peraturan saja? Baik, seperti saya setuju dengan pendapat Bu Fitri dan Bu Yuni. Ketika kita menggunakan kata peraturan kelas, itu berarti ada sesuatu yang mengikat dan wajib ditaati seperti itu. Kalau tidak akan mendapatkan sesuatu konsekuensi. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dan kesepakatan bersama seperti itu. Baik, itu beda peraturan dan keyakinan. Sekarang kita berpikirnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau peraturan itu sudah sakit, dia tidak bisa diganggu gugat. Berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu memiliki apa ya? Semacam harapan. Kita yakin nih bahwa kita bisa. Dia seolah-olah merasa bahwa dirinya itu yakin. Jadi ada nilai positif di situ. Itulah perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nih, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi itu. Jadi seperangkat nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan. Jadi kan seolah-olah kalau peraturan, kalau kita melanggar peraturan kita dihukum. Tapi ketika kita melanggar keyakinan, pasti ada alasan kenapa keyakinan itu dilanggar. Ini kebutuhan dasar, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Inilah cita-cita dari Ki Hajar Dewantara yang sangat mulia sebenarnya. Di sini Ibu Gosen tadi juga menjelaskan bahwa segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu sebuah cara atau sebuah proses berdialog. Jadi antara guru dan murid. Jadi terkesan tidak menghukum. Sebagai contoh seperti ini, ada siswa terlambat. Tiba-tiba kamu terlambat, kamu disuruh muridnya disuruh lari muter lapangan 10 kali. Itu kurang benar, kurang pas. Di sini tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menanyakan keyakinan. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga validasi tindakan yang salah. Oh, nih tahapannya.
Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Di sini 3 tahapannya. Yang pertama untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ditanyakan dulu Bapak Ibu, alasannya kenapa anakku terlambat? Oh, saya terlambat karena ban motor saya bocor. Nah, berarti yang salah kan bukan karena siswa yang terlambat, tetapi karena motornya bocor. Di sini kalau posisi kita sebagai penghukum, nggak mau tahu, yang penting terlambat berhukum. Tetapi ketika kita menggunakan segitiga restitusi, kita tanyakan dulu kenapa terlambatnya. Terus setelah itu yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi di sini dia merasa bersalah, sehingga memunculkan rasa bersalah, sehingga dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Sebagai contoh tadi motornya bocor, berarti di situ dia akan meminta maaf bahwa motornya bocor, dan untuk kemudian hari saya akan berusaha untuk selalu mengecek kendaraan saya supaya tidak terjadi kesalahan lagi. Di sini selain menganggap merasa bersalah, dia tahu di mana kesalahannya dan dia akan memperbaikinya. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Artinya apa? Dia melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dia akan menjadi yang lebih baik. Itu dari kegiatan segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke poin terakhir, kesimpulan. Dari budaya positif tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tujuan kita adalah menciptakan pendidik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini kesimpulan kita. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menumbuhkan kesadaran dari jiwa murid agar dia berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang mana sih? Nilai-nilai yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Itulah kesimpulan yang dapat saya ambil. Di sini salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Alhamdulillah segala rangkaian kita terselesaikan di kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini walaupun cuma sedikit berbagi ilmu yang dapat saya sampaikan, tapi mudah-mudahan dapat menjadikan ingatan untuk kita bahwa kita sebagai seorang guru harus membiasakan diri untuk dapat berbudaya positif dan menularkan budaya positif tersebut kepada rekan sejawat, kepada teman-teman kita, dan terutama kepada murid, karena tujuan kita adalah yang paling penting kita memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat